ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah agung Abah Guru sekumpul bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, seorang ulama besar yang keharumannya telah menembus batas kampung halaman, menyebar hingga ke seluruh penjuru Kalimantan, bahkan mancanegara. Sosok ini bukan hanya dikenal sebagai pendidik umat, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki kepribadian memikat, pembawaannya meneduhkan, dan tutur katanya penuh hikmah. Di antara masyarakat, ia mendapat panggilan penuh rasa cinta dan penghormatan, yaitu Abah Guru Sekumpul. Beliau lahir pada Rabu 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, sebuah wilayah yang sejak dahulu terkenal sebagai pusat ilmu agama dan para ulama besar di Kalimantan Selatan. Martapura sendiri dengan masjid-masjid tua, lantunan ayat suci yang terdengar di sepanjang hari, serta masyarakat yang memuliakan ilmu, seakan menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya seorang ulama besar seperti beliau. Beliau memiliki pribadi yang merangkul syariat, tarekat, dan hakikat. Abah Guru Sekumpul adalah contoh nyata seorang ulama yang tidak hanya menguasai syariat sebagai hukum lahiriah Islam, tetapi juga menempuh jalan tarekat untuk membersihkan hati, serta memahami hakikat sebagai inti terdalam dari perjalanan spiritual seorang hamba. Banyak orang meyakini beliau memiliki karamah, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Namun beliau selalu mengingatkan bahwa hal-hal luar biasa itu tidak seharusnya membuat orang lalai. Bahkan, beliau sering berkata dengan rendah hati, "Jangan tertipu oleh segala keanehan. Keanehan bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pesan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi cermin dari kehidupan beliau yang penuh ketawaduan. Beliau memiliki julukan dan nama panggilan yang melekat di hati masyarakat. Nama kecil beliau adalah Kusyairi. Namun seiring waktu dan perjalanan dakwahnya, berbagai julukan melekat. Guru Sekumpul, paling populer, Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru, Abah Guru, dan Kiai Haji. Setiap panggilan memiliki latar belakang, namun intinya sama, rasa cinta dan hormat kepada beliau. Ada tanda-tanda keistimewaan sejak masa kanak-kanak Abah Guru. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan keistimewaan yang jarang ditemui pada anak seusianya. Salah satunya, beliau tidak pernah mengalami mimpi basah, ihtilam, sepanjang hidupnya. Suatu tanda yang diyakini sebagai penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga religius. Ayahnya Haji Abdul Ghani, ibunya Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, serta neneknya Salbiyah yang turut membimbing beliau sejak kecil. Orang tua dan neneknya menanamkan pendidikan tauhid yang kuat, akhlak mulia, serta kecintaan pada Al-Quran. Lantunan ayat suci sudah akrab di telinganya sejak usia dini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kisah tentang Abah Guru Sekumpul, yang paling membuat hati bergetar adalah pengakuannya bahwa beliau pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqazah ketika berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berada di Masjid Nabawi, kota suci Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana hati setiap muslim akan bergetar karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah beliau berjumpa dengan seorang penjaga makam Rasulullah yang mulia, Sayyid Muhammad. Yang membuat pertemuan ini istimewa adalah bahwa Sayyid Muhammad merupakan keturunan dari Syekh Samman Al-Madani Al-Hasani, pendiri tarekat Sammaniyah, tarekat yang juga diikuti oleh Abah Guru Sekumpul. Hubungan batin antara seorang murid tarekat dengan keturunan pendiri tarekatnya tidaklah biasa. Ada adab, cinta, dan penghormatan yang sangat mendalam. Mungkin inilah yang menjadi jalan bagi Abah Guru Sekumpul untuk mendapatkan izin langkah masuk ke area dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam Jumat,
malam yang diyakini penuh keberkahan, Sayyid Muhammad mendapat tugas menjaga kubah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu, suasana Masjid Nabawi begitu tenang. Angin malam Madinah berhembus lembut, menembus hati siapa pun yang berada di dalam masjid. Cahaya lampu-lampu yang temaram menambah suasana khusyuk. Sayyid Muhammad kemudian mengajak abah guru sekumpul masuk ke area khusus. Satu persatu lapisan pintu dibuka. Pertama, pintu berwarna hijau. Lalu di baliknya dinding kuning. Setelah itu dinding putih. Ketika lapisan terakhir dibuka, tampaklah nisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Di depan nisan mulia itu, terjadilah peristiwa yang akan membekas sepanjang hidup beliau. Batu nisan Rasulullah tampak bergetar, bergoyang, lalu seakan bergerak. Dari sanalah, dalam pandangan batin dan lahir beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul. Abah Guru Sekumpul langsung memeluk dan mencium beliau. Dengan mata yang berkaca-kaca, beliau berkata di hadapan jamaah kajiannya saat menceritakan kembali peristiwa itu. Ini nyata dalam hidup saya, dan tidak akan pernah saya lupakan. Ini yang akan kita jaga, supaya kita jangan ujub dan takabur. Ketika menyampaikan kisah ini, beliau tampak terhenti sejenak, seakan menahan rasa haru dan rindu yang mendalam. Para jamaah yang mendengarnya pun larut dalam suasana yang penuh kesyahduan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Guru Sekumpul memulai pendidikan formalnya di Madrasah Kampung Keraton Martapura. Di usia 10 tahun, beliau sudah memiliki kasyaf hisi, kemampuan melihat dan mendengar hal-hal yang tidak kasat mata. Pada usia 14 tahun, ketika membaca tafsir Al-Quran, beliau mengalami futuh, pencerahan ruhani yang membuka cakrawala batinnya. Beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Datu Kalampayan Bangil, Jawa Timur, lalu belajar kepada Syekh Falak di Bogor. Di Mekkah, beliau menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad Yasin Padang, Syekh Hasan Masyath, Syekh Ismail Yamani, Syekh Abdul Qadir Al-Bar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan Allamah Ali Junaidi. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, beliau kemudian berguru kepada Syekh Fadil Muhammad atau Guru Gadung. Dari sana beliau mempelajari ajaran Nur Muhammad. Beliau juga mendapatkan ijazah Maulid Simtud Durar dari sahabatnya, Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo. Selama 5 tahun, beliau mengajar di pesantren Darussalam Martapura, sebelum akhirnya membuka pengajian di rumahnya pada tahun 1970-an bersama Guru Salman Bujang. Pada tahun 1988, beliau pindah ke Kampung Sekumpul, membangun kompleks Ar-Raudah atau Dalam Regol. Sejak saat itu, karisma beliau menarik tamu dari berbagai wilayah, bahkan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Ada yang datang untuk menimba ilmu, ada yang mencari keberkahan, dan ada yang ingin berbayat tarekat Samaniyah. Tokoh nasional seperti Amin Rais, Gus Dur, dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pun pernah bertamu kepadanya. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Di mata masyarakat, beliau bukan hanya ulama, tetapi ayah bagi umat. Beliau sabar, pemurah, penuh kasih sayang, dan tegas dalam prinsip. Kepribadian inilah yang membuatnya begitu dicintai. Bahkan setelah wafat, namanya tetap hidup di hati umat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 kisah karomah Abah Guru Sekumpul yang masyhur. Kisah pertama, bioskop yang listriknya padam, lalu roboh keesokan harinya. Suatu sore yang teduh, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya memantulkan warna keemasan di atap-atap rumah Martapura, Guru Zaini, yang pada waktu itu masih remaja, sedang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, datang seorang temannya yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Teman ini datang dengan senyum ramah, mengajaknya untuk berjalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda, yang saat itu memiliki sifat lembut dan tidak suka menolak ajakan secara kasar, setuju saja untuk ikut, dengan syarat perjalanan itu tidak memakan waktu terlalu lama. Mereka pun berdua melangkah menyusuri jalanan Martapura yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan kue-kue khas Banjar,
serta riuh rendah orang-orang di pasar menjadi latar perjalanan mereka. Tanpa disadari, langkah kaki mereka membawa sampai di depan sebuah gedung besar yang cukup mencolok di antara deretan toko, sebuah bioskop. Bagi sebagian anak muda pada masa itu, bioskop adalah hiburan yang menarik. Temannya mulai membujuk. "Ayo kita nonton sebentar saja, filmnya bagus," katanya, sambil menyebutkan berbagai alasan yang ia pikir dapat meluluhkan hati Guru Zaini. Namun, Guru Zaini menolak dengan sopan. Sejak kecil, ia sudah diajarkan untuk menjaga pandangan dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Penolakan itu tidak membuat temannya menyerah. Justru, ia semakin mendesak, bahkan sampai menarik tangan Guru Zaini muda agar ikut masuk. Akhirnya, demi menjaga perasaan dan tidak ingin menimbulkan perselisihan, Guru Zaini menuruti ajakan tersebut, meski hatinya sebenarnya enggan. Mereka pun masuk ke dalam gedung bioskop yang suasananya temaram, diiringi suara obrolan para penonton yang menunggu film dimulai. Namun, sebuah peristiwa yang tak terduga langsung terjadi. Begitu mereka duduk dan baru saja hendak menyaksikan film, tiba-tiba seluruh aliran listrik di bioskop padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan, suara bisik-bisik heran mulai terdengar dari penonton. Pemutaran film pun terhenti sama sekali. Guru Zaini dan temannya pun akhirnya keluar dari bioskop tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa itu hanyalah awal dari kejadian yang lebih besar. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kota. Bangunan bioskop itu ambruk. Sebuah musibah yang entah bagaimana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkan Guru Zaini dari bahaya itu. Bagi mereka yang memahami tanda-tanda, kejadian ini mengandung pelajaran mendalam. Ketika seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki suatu tempat, keberkahan akan menyertainya, dan kebatilan yang ada di dalamnya akan tersingkirkan. Kejadian ini juga menjadi bukti nyata perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dicintai. Kisah kedua, keajaiban di kantong baju Abah Guru sekumpul. Suatu hari yang penuh keberkahan, udara Martapura terasa hangat dan bersih. Langit membentang biru cerah, dan suasana kampung sekumpul terasa lebih ramai dari biasanya. Di halaman rumah Abah Guru sekumpul, para santri dan jamaah sibuk mempersiapkan penyambutan tamu agung. Hari itu bukanlah hari biasa, karena rombongan habaib dari berbagai daerah datang berkunjung. Mereka adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di mata umat Islam. Kabar kedatangan mereka sudah lebih dulu berembus, membuat suasana rumah Abah Guru dipenuhi semangat dan kegembiraan. Sebagai seorang yang sangat menjunjung tinggi adab, terutama kepada tamu, Abah Guru sekumpul menyiapkan segala sesuatu secara langsung. Bagi beliau, memuliakan tamu bukan sekadar sopan santun, melainkan bagian dari akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering menegaskan prinsipnya, tamu adalah raja. Prinsip ini bukan hanya diucapkan di lisan, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Jika yang datang adalah para habaib, penghormatan itu menjadi berlipat ganda. Beliau akan mempersilakan mereka menginap selama beberapa hari, memastikan kenyamanan mereka, bahkan melayani dengan tangannya sendiri. Hari itu, para habaib dari berbagai penjuru, ada yang dari Jawa, Madura, bahkan dari luar negeri, datang dengan wajah cerah dan senyum hangat. Mereka duduk di serambi rumah panggung yang luas, bercengkerama sambil menikmati hidangan khas Banjar. Bau harum nasi kuning, wadai, dan teh panas menguar di udara. Abah Guru sendiri duduk bersama mereka, sesekali menyuapi tamunya, tanda penghormatan yang jarang dilakukan orang pada umumnya. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Hari-hari berlalu cepat. Setelah beberapa hari menginap, tibalah saatnya para habaib itu pulang. Pagi itu, halaman rumah penuh oleh suara salam, derap langkah, dan suara tas yang diangkat. Santri-santri berbaris rapi untuk mengiringi kepergian mereka. Abah Guru berdiri di pintu, mengenakan gamis putih bersih dan sorban hijau yang melilit rapi di kepalanya. Senyumnya lembut, matanya teduh. Satu persatu, beliau menyalami para tamu itu.
Namun di tengah prosesi salaman, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Abah Guru tampak merogoh kantong bajunya, lalu memasukkan uang ke dalam saku para habaib yang beliau salami. Tangan beliau bergerak ringan, seolah sudah terbiasa, sambil tetap menatap penuh hormat kepada orang yang disalamnya. Di dekat beliau, berdirilah Habib Muksin bin Habib Alwi bin Syahab, yang sejak awal mengamati kejadian itu. Mata Habib Muksin terpaku pada kantong baju Abah Guru. Anehnya, kantong itu tidak menggembung sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya tersimpan uang dalam jumlah banyak. Namun Abah Guru terus saja mengeluarkan lembar demi lembar, seolah kantong itu tidak pernah kosong. Jumlah tamu yang disalami bukan 1 atau 2 orang, melainkan puluhan habaib. Tetapi tangan Abah Guru tak pernah berhenti mengeluarkan uang. Tidak ada rasa gelisah di wajah beliau, tidak ada tanda kelelahan. Semua dilakukan dengan tenang, seolah hal itu adalah bagian biasa dari kehidupan sehari-harinya. Habib Muksin semakin heran. Bagaimana mungkin uang terus keluar dari kantong baju yang kosong? Apakah itu benar-benar uang, ataukah semacam karamah yang hanya dimiliki oleh wali Allah? Namun beliau memilih diam, karena tahu bahwa peristiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan sembarangan. Setelah prosesi salaman selesai, semua habaib telah menerima uang dari Abah Guru, dan suasana pun menjadi tenang kembali. Habib Muksin akhirnya memberanikan diri mendekat, ingin bertanya, namun sebelum pertanyaan itu terucap, Abah Guru tersenyum dan berkata pelan, "Muksin, diam saja. Tidak usah terkejut, cukup engkau tahu." Kalimat itu singkat, namun syarat makna. Ada pelajaran di dalamnya, bahwa tidak semua kejadian harus diungkapkan kepada publik, dan bahwa karamah seorang wali Allah bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga rahasia antara hamba dan Tuhannya. Kejadian itu kemudian menjadi salah satu dari sekian banyak bukti kebesaran hati Abah Guru sekumpul dalam memuliakan tamu. Beliau tidak hanya memberi penghormatan dengan kata-kata dan sikap, tetapi juga memberikan rezeki dengan tangan sendiri, bahkan dengan cara yang tak masuk akal di mata manusia biasa. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi